Have you seen the glory of my knees lately? Covered in white. Saat ini Meksiko tengah dihebohkan dengan gugurnya El Mencho, salah satu kartel paling berpengaruh di sana, di mana El Mencho gugur dalam sebuah serangan di sebuah resort mewah yang ada di kota Jalisco. Gugurnya El Mencho akhirnya memberikan dampak yang sangat besar bagi Meksiko. Itu terjadi karena anak buah El Mencho tak terima dan langsung melakukan serangan balasan, terutama ke pasukan militer Meksiko. Kini, setelah kejadian besar itu terjadi, terdapat beberapa fakta yang sangat mengejutkan. Di antaranya adalah kronologi di balik ditemukannya El Mencho hingga peran Amerika di dalamnya. Hal inilah yang membuat pemerintah Meksiko memilih untuk berhati-hati karena konflik yang terjadi di negaranya bukanlah konflik sembarangan. Dan untuk itu, inilah beberapa cerita setelah El Mencho gugur dalam sebuah serangan di resort mewah yang ada di Meksiko. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva. Dalam sejarahnya, Meksiko selalu bermasalah dengan para kartel yang ada di sana. Bahkan, para kartel yang ada di Meksiko benar-benar meresahkan dan membuat warga sipil ketakutan. Hal yang sangat wajar karena kartel yang ada di Meksiko terkenal kejam dan sadis. Salah satu kartel terkenal dan sering menjadi perbincangan akhir-akhir ini adalah El Mencho, di mana kartel berusia 59 tahun tersebut berhasil dilumpuhkan oleh pasukan militer Meksiko pada hari Minggu yang lalu. Momen yang bisa menjadi kemenangan bagi pemerintah Meksiko, namun secara tidak langsung juga menjadi momen titik balik perlawanan para kartel terhadap pemerintah Meksiko. Berbicara kekejaman dari El Mencho, pada tahun 2017 yang lalu dirinya pernah dihina dan ditantang oleh salah satu YouTuber berusia 17 tahun. YouTuber bernama Juan Luis Lagunas Rosales itu akhirnya meninggal dunia setelah menantang El Mencho. Dia meninggal setelah diberondong timah panas oleh anak buah El Mencho di sebuah kafe. Momen yang saat itu membuat warga Meksiko semakin ketakutan karena El Mencho ternyata sesadis itu. Berita gugurnya YouTuber tersebut akhirnya viral di mana-mana dan banyak negara menilai jika Meksiko adalah markasnya para kartel terkejam di dunia. They shot me up with saline to cure my dehydration. Berita gugurnya YouTuber tadi sejatinya langsung mendapatkan perhatian dari pemerintah Meksiko. Namun, waktu itu mereka tak bisa berbuat banyak karena El Mencho sangat sulit untuk dilacak. Akhirnya kasus itu lenyap begitu saja dan kembali ramai di tahun ini. Intinya, pihak keamanan Meksiko mengaku kesulitan mencari tempat persembunyian El Mencho. Selain sering berpindah-pindah, lokasi persembunyian El Mencho juga didominasi oleh pegunungan sehingga semakin menyulitkan bagi pasukan militer untuk menangkapnya. Covered in white with a 5.5 whisper and scornful pink at times with corpse ox blood. I cannot prove my glory to you. Hanya gara-gara wanita, El Mencho akhirnya gugur. Pada akhirnya setelah menjadi buronan selama beberapa tahun, persembunyian El Mencho terungkap juga. Ternyata selama ini dirinya tinggal di sebuah resort mewah yang ada di negara bagian Jalisco. Uniknya, penyebab ditemukan lokasi persembunyian El Mencho bukan karena dirinya, melainkan sang pacar yang kebetulan juga berada di lokasi. Otoritas Meksiko menuturkan pengawasan yang dilakukan aparat terhadap pacar El Mencho membantu angkatan bersenjata melacak sang bos kartel tersebut. Menteri Pertahanan Meksiko yakni Jenderal Ricardo Trevilla mengatakan, operasi pasukan khusus pada Minggu berakhir ketika pasukan menemukan El Mencho bersembunyi di semak belukar di negara bagian asalnya Jalisco, sebelum akhirnya mendapatkan hadiah istimewa dari pasukan Meksiko. The show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Peristiwa tersebut akhirnya mulai mendapatkan sorotan, termasuk sorotan mengenai wanita yang menemui El Mencho menjelang kematiannya. Kabarnya saat ini wanita tersebut tengah diburu oleh anak buah El Mencho. Mereka menilai jika wanita tersebut telah berkhianat dan membuat lokasi bosnya ditemukan dan akhirnya mendapatkan serangan dari pasukan Meksiko.
Tak ingin bermasalah dengan para kartel, sang wanita yang diketahui bernama Maria Julissa itu akhirnya membuat sebuah pengakuan. Menanggapi tuduhan yang sangat berbahaya ini, Julissa yang memiliki lebih dari 3,5 juta pengikut di Instagram langsung merilis pernyataan tegas. Ia menyadari bahwa di Meksiko dikaitkan dengan kematian bos kartel besar bukanlah sekedar gosip, melainkan ancaman nyawa yang nyata. Saya ingin menegaskan sejelas-jelasnya, saya tidak ada hubungannya dengan situasi tersebut. Tulisnya melalui akun resmi media sosialnya, dikutip dari NY Post. Peran Amerika dalam konflik yang terjadi di Meksiko. Sebelumnya, Presiden Meksiko yakni Claudia Sheinbaum mengatakan jika Amerika tak memiliki keterikatan dengan konflik yang terjadi saat ini. Namun, hal itu langsung dibantah oleh salah satu petinggi militer yang ada di Meksiko, di mana dirinya mengaku jika pihak intelijen Amerika turut membantu dalam melakukan pelacakan terhadap El Mencho. Pelacakan yang akhirnya membuahkan hasil dan sang bos kartel meninggal dunia. Dan berdasarkan fakta terbaru, ternyata Amerika terlibat dalam konflik yang terjadi antara para kartel dengan pasukan militer Meksiko. Dalam konferensi pers terbaru, Sekretaris Pertahanan Nasional Meksiko, Ricardo Trevilla Trejo, mengungkapkan bahwa sekitar 80% dari total 23.000 senjata api milik kartel yang disita sepanjang masa pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum berasal dari kawasan Amerika Utara. Pernyataan itu mempertegas kekhawatiran lama pemerintah Meksiko mengenai arus senjata ilegal yang melintasi perbatasan dan memperparah kekerasan bersenjata di dalam negeri. Meski dalam konferensi pers tersebut, Trevilla tidak secara eksplisit menyebut negara tertentu. Ia sebelumnya telah memberikan pernyataan lebih tegas. Dalam konferensi pers terpisah, Trevilla secara langsung menyatakan bahwa sekitar 78% senjata yang disita otoritas Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Pernyataan itu menjadi salah satu pengakuan paling terbuka dari pejabat tinggi militer Meksiko mengenai sumber utama persenjataan dari para kartel. Presiden Meksiko tuduh Elon Musk terlibat. Untuk sosok di baliknya sampai saat ini memang belum terungkap. Namun, baru-baru ini Presiden Meksiko mulai mencurigai jika Elon Musk terlibat dalam pendanaan para kartel yang ada di Meksiko. Bahkan, Presiden Meksiko siap menggugat Elon Musk atas tindakannya selama ini. Dalam jumpa pers pada Selasa lalu, Sheinbaum mengatakan saat ini ia tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait komentar Elon Musk di X. Elon Musk sendiri memang sempat membuat komentar di X menyusul gugurnya Nemesio Oseguera atau El Mencho dalam operasi militer Meksiko. Intinya orang terkaya di dunia itu seolah-olah kontra dengan pemberantasan para kartel yang ada di Meksiko saat ini. Kini menarik dinantikan bagaimana kelanjutan dari konflik yang terjadi antara kartel dengan pemerintah Meksiko. Yang pasti, para kartel tak akan tinggal diam dan bakal terus membuat kerusuhan di Meksiko. Itu dilakukan sebagai bentuk pembalasan karena bos mereka telah berhasil dilenyapkan oleh para pasukan militer Meksiko. Jadi itulah beberapa fakta di balik konflik yang terjadi antara para kartel dan pemerintah Meksiko setelah El Mencho gugur.